Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan mencoba memaparkan materi kita kembali tentang analisis tradisional keuangan kita di NIAS. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita akan masuk pada latar belakang yang melatar belakangi sumber keuangan tradisional kita di NIAS, begitu. Nah, perlu kita ketahui ada 3 sumber penghasilan kita di NIAS. Yang pertama ada pertanian, kemudian yang kedua ada perikanan, dan yang ketiga itu kerajinan lokal. Nah, tradisi adat ini memegang penting pada sistem keuangan tradisional. Contohnya yaitu adat mengatur tentang pemberian hadiah ataupun harta warisan. Dengan masuknya modernisasi dan globalisasi, sistem keuangan tradisional itu menghadapi banyak tantangan baru. Jadi kita sebagai generasi muda perlu yang namanya menetralisasi ataupun kita perlu yang namanya kehati-hatian dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang masuk di era kita sekarang ini. Sekarang kita akan masuk pada analisis dan pembahasan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu karakteristik dan struktur dari sistem keuangan tradisional kita di NIAS. Ada beberapa, yaitu yang pertama sistem barter, di mana sistem barter ini adalah sistem yang digunakan untuk saling menukar barang. Misalnya, seseorang menginginkan beras, tetapi karena dia tidak mempunyai, tapi dia hanya mempunyai ubi misalnya, dan dia ingin menukarkan ubi tersebut dengan beras kepada temannya, begitu. Kemudian yang kedua itu peranan lembaga adat. Istilah di sini melakukan gotong royong atau saling melakukan kerjasama yang baik dengan sesama. Kemudian yang ketiga yaitu keberagaman instrumen keuangan. Selain uang tunai, bisa juga digunakan seperti penghasilan pertanian, hewan peliharaan, ataupun barang-barang yang berharga untuk ditukarkan kepada teman-teman kepada teman sekitaran. Kemudian yang keempat itu lembaga keuangan informal seperti koperasi desa ataupun lembaga simpan pinjam yang ada di sekitaran lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima ada orientasi kekeluargaan, yang keenam pengetahuan tradisional, kemudian yang ketujuh yaitu kemandirian ekonomi, dan yang kedelapan yaitu keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kemudian masuk kita pada pembahasan yang kedua itu peranan dan fungsi sistem keuangan tradisional dalam mendukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Ada beberapa. Yang pertama, mendorong adanya pertukaran barang dan jasa. Kemudian yang kedua itu memperkuat solidaritas sosial. Yang ketiga, mengurangi ketergantungannya pada ekonomi formal. Dan yang keempat, pembangunan komunitas dan infrastruktur lokal. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan budaya dan tradisi. Keenam, penyediaan akses keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan pembahasan yang ketiganya itu tentang dampak modernisasi dan globalisasi terhadap sistem keuangan tradisional kita di Pulau Nias. Ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan pola konsumsi, kemudian yang kedua pembahasan struktur ekonomi, dan yang ketiga pengaruh teknologi keuangan. Yang keempat ada penuturan keterlibatan dalam praktik gotong royong, dan yang terakhirnya yaitu risiko terhadap warisan budaya. Nah, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan ataupun dijelaskan oleh teman kami berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari narasumber yang pertama. Perkenalkan dulu, saya sebagai narasumber kedua yaitu Ikhlas Manulu, dan akan melanjutkannya yang dimana judulnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem keuangan tradisional di Pulau Nias. Dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem keuangan di tradisi di Pulau Nias. Yang pertama itu keterkaitan dengan budaya lokal, dan yang kedua yaitu kesesuaian dengan lingkungan, dan ketiga ketergantungan ekonomi, keempat peran penting adat dan masyarakat, 5 tantangan eksternal, tantangan dari modernisasi globalisasi, dan keenam ketersediaan sumber daya.
Baik, kita lanjutkan, yaitu integrasi antara sistem keuangan tradisional dan sistem keuangan modern di Pulau Nias serta dampak terhadap inklusivitas keuangan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Baik, judul kedua itu integrasi antara sistem keuangan tradisional dan sistem keuangan modern di Pulau Nias serta dampaknya terhadap inklusivitas keuangan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Di sini ada beberapa yang dimana pertama yaitu peningkatan aksesibilitas, dan yang kedua yaitu pelebaran jangkauan, ketiga peningkatan inklusivitas keuangan, keempat perkembangan ekonomi lokal, dan kelima pengurangan risiko. Dan seterusnya yaitu strategi yang dapat digunakan atau diusulkan untuk mempertahankan dan memperkuat sistem keuangan tradisional di Pulau Nias dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Di sini ada beberapa strateginya yang dapat diusulkan, antara lain yang pertama itu pemberdayaan komunitas lokal, dan kedua pengembangan kerjasama, ketiga penggunaan teknologi, keempat pengembangan produk keuangan, kelima pendukung regulasi. Dan di balik materi itu semua kami dapat menyimpulkan bahwa sistem keuangan tradisional masih memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di Pulau Nias. Meskipun telah terjadi modernisasi dan globalisasi, sistem keuangan tradisional tetap bertahan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inklusivitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, teman-teman, segitu saja presentasi dari kami kelompok 10. Kami tahu presentasi kami banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan karena kami masih pemula dan cuman itu saya yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo.